Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mereview jurnal tentang Production of Adventitious Roots and Secondary Metabolites by Hypericum perforatum L in a Bioreactor by Hugh Chai, Debasi Chakrabarty, and Jung Lee and Kip Young Pik pada tahun 2010. Baik, langsung saja. Introduction. Saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan, di mana tanaman Hypericum perforatum L merupakan tanaman obat tradisional yang telah dimanfaatkan sejak lama. Tanaman ini mengandung beberapa senyawa kimia, diantaranya fenolat, flavonoid, nepatodianthrones, dan chloroglucinol. Turunan dari flavonoid ini dapat dimanfaatkan sebagai antidepresi, sehingga yang memegang peranan penting dalam mengendalikan antidepresi yaitu senyawa nepatodianthrones. Dan nepatodianthrones ini terdapat senyawa hiperesin, di mana senyawa ini dapat meningkatkan produksi metabolisme sekunder pada tanaman. Untuk meningkatkan produksi metabolisme sekunder ini dapat dilakukan dengan mengkultur. Pada tanaman Hypericum perforatum L dapat diperbanyak secara in vitro pada media gel dan pada media cair, melalui regenerasi pucuk yang berasal dari daun, biji, dan batang. Sedangkan pada media cair dengan menggunakan akar untuk memproduksi metabolisme sekunder. Kultur ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbanyak produksi hiperesin dengan menambahkan asam jasmonat atau EC. Dalam kultur suspensi akar adventif ini perlu dikembangkan dengan menggunakan metode bioreaktor, sehingga pada penelitian ini untuk mengembangkan kultur suspensi akar adventif pada tanaman Hypericum perforatum L dengan menggunakan metode bioreaktor untuk menghasilkan produksi metabolisme sekunder pada tanaman. Baik, kita masuk pada tahap pertama, yaitu bahan dan akar adventif tanaman. Akar adventif diambil dari daun plantlet dari tumbuhan Hypericum perforatum yang berusia 4 minggu, lalu dipotong berukuran 0,5 x 0,5 cm. Lalu ditempatkan pada media MS yang mengandung pH 5,7 ditambah vitamin B5, ditambah sukrosa 3%, ditambah hormon IAA sebanyak 0,5 mg dan 2,3 mg gelrit atau sejenis media agar. Lalu dikulturkan selama 3 minggu pada suhu 25 hingga 1 derajat Celcius dalam kondisi gelap. Selanjutnya, pada optimalisasi kultur. Akar adventif pada tahap sebelumnya dipindahkan ke dalam labu kocok berukuran 250 ml yang mengandung 70 ml medium MS dengan vitamin B5, sukrosa 3%, dan konsentrasi yang berbeda-beda dari hormon IAA, yaitu pada konsentrasi 0, 0,5, 1, 2, dan 3. Dan terdapat hormon NAA. Kemudian, kultur diinkubasi dalam shaker gyratory dalam kondisi gelap pada suhu 25 hingga 1 derajat Celcius dengan kecepatan 100 rpm selama 2-5 minggu. Selanjutnya, penentuan pada bobot akar. Akar dipisahkan dari medium melalui filtrasi dengan saringan stainless steel berukuran 1 mm. Kemudian, berat segarnya diukur. Kemudian, dibilas sekali dengan air steril dan dikeringkan. Dikeringkan pada suhu 50 derajat Celcius selama 1 hari. Kemudian, setelah itu, berat kering akar dicatat dan dihitung. Selanjutnya, mengekstrak akar. Diambil akar kering seberat 0,2 gram. Lalu direflux dengan 10 ml 80% metanol pada 80 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian disentrifuge pada kecepatan 4000 gram selama 40 menit. Larutan supernatan disaring di bawah vakum menjadi cairan volumetrik. Sisa residu pada saringan diekstrak ulang dengan cara yang sama, dan volume akhir larutan disesuaikan menjadi 25 ml dengan 80% metanol. Selanjutnya, menentukan kadar jumlah kandungan fenol. Sebanyak 100 mikrolit aliquot dari ekstrak metanol dicampur dengan 2,5 ml air deionisasi. Kemudian diberi 0,1 reagen Volin-Chiol Calteu. Setelah itu dibiarkan selama 6 menit. Selanjutnya ditambahkan 0,5 ml larutan natrium karbonat konsentrasi 20%. Selanjutnya didiamkan 30 menit pada suhu kamar
Untuk mengetahui pengembangan warna, selanjutnya absorbansi diukur pada spektrofotometer dengan 760 nanometer. Selanjutnya, tahap ke-6 yaitu menentukan jumlah kandungan flavonoid. Ekstrak akar metanol 0,25 mili atau plus minus larutan standar katekin dicampur dengan 1,25 mili air suling. Lalu ditambahkan 75 mikrolit dari larutan natrium nitrit konsentrasi 5%. Setelah 6 menit, 0,15 mili larutan aluminium klorida konsentrasi 10% ditambahkan dan dicampurkan. Dibiarkan kembali selama 5 menit. Selanjutnya ditambahkan 0,5 mili natrium hidroksida 1 molar. Absorbansi diukur 510 nanometer pada spektrofotometer. Hasil dinyatakan dalam miligram ekuivalen plus minus katekin per gram dari akar kering. Selanjutnya yaitu penentuan asam klorogen, yaitu dengan akar kering tanah sebanyak 1 gram diekstraksi dengan 80% metanol sebanyak 80 mili selama 1 jam pada suhu 80 derajat Celcius dan disaring dengan kertas filter. Kemudian disentrifuge pada 4000 J selama 10 menit. Setelah itu larutan supernatan disaring di bawah vakum menjadi cairan volumetrik. Sisa residu pada saringan diekstraksi ulang dengan cara yang sama dan volume akhir larutan disesuaikan menjadi 40 mili dengan 80% metanol. 2 mili ekstrak metanol disaring melalui 0,4 saringan filter. Kemudian fraksi asam klorogen dianalisis menggunakan sistem HPLC dengan kolom Nova PEC C18. Kemudian fase gerak asetoniltril B asam trifluoroasetat 0,1%. Elusi gradien dimodifikasi yang mana awalnya 90% B selama 20 menit dan 60% B untuk 10 menit, berikutnya 50% B untuk 1 menit. Setelah itu ke fase gerak dikembalikan ke kondisi awal selama 4 menit dengan laju aliran 0,4 mili per menit. Kuantitas didasarkan pada penyerapan ultraviolet pada 330 nanometer. Selanjutnya yaitu penentuan kandungan hiperisin. Sebanyak 100 mg sampel bahan tanaman diekstraksi dengan 7,5 ml larutan etanol, metanol, dan aseton dengan perbandingan 1:1 dan banding 1 dalam sonikator selama 60 menit dalam kondisi gelap. Ekstrak disaring dengan kertas filter dengan ukuran 0,45 dan diancarkan dengan air murni dengan perbandingan 1:1 sebelum dilakukan injeksi untuk analisis HPLC. Kemudian fraksi hiperisin dianalisis menggunakan sistem HPLC dengan kolom non-PEC C18 dengan ukuran partikel 4,0 mm, 150 mm, 3,9 mm. Kemudian fraksi dielusi dengan gradien linear 50-100% asetonitril dalam 5 ml amonium asetat selama 20 menit diikuti dengan pencucian 1 menit dengan asetonitril dan kesetimbangan 2 menit dengan kondisi awal. Selanjutnya yaitu pengukuran konduktivitas dan konsentrasi ion hidrogen medium. Konsentrasi ion hidrogen pH media kultur diukur menggunakan pH meter. Pengukuran yang dilakukan yaitu pada interval mingguan. Dilakukan penyaringan dengan alat saring ukuran 0,2 mm, kemudian medium dianjurkan 5-10 kali lipat dalam 1 ml digunakan untuk analisis ion. Selanjutnya yaitu kultur bioreaktor. Kultur bioreaktor dilakukan dalam bioreaktor gelembung tipe balon 3L BTBB yang mengandung 2L setengah ms medium yang dilengkapi dengan
0,1 mg, kinetin 1 mg, dan IBA, dan diinokulasi dengan 6G dari akar adventif yang dieksisi. Semua budidaya disimpan dalam kegelapan pada suhu 25 derajat Celcius selama 5 minggu. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan uji ANOVA dengan one way. Kemudian untuk perbedaan paling signifikan dilihat pada LSD. Selanjutnya semua data dianalisis menggunakan program SAS. Baik, kita akan masuk kepada hasil dan pembahasan. Akar dikultur pada media padat dengan eksplan daun dapat tumbuh secara optimal selama 4 minggu, yang memiliki kadar flavonoid 12,5, fenolik 22,85, dan hiperesin 1,18 secara respektif. Selanjutnya, akar dikultur pada yang sama pada media padat, namun dengan penambahan hormon. Hormon auksin yang dipakai adalah 3 jenis. Yang pertama ada IAA, IBA, dan NAA. Masing-masing memiliki massa sebesar 1 mg, 2 mg, dan 0,5 mg. Namun, diketahui yang optimal adalah tipe auksin IBA sebanyak 1 mg yang diinkubasi selama 2 minggu. Setelah mengerti optimum kultur, selanjutnya media dikultur kembali pada media cair. Namun kali ini ditambahkan hormon sitokinin, yaitu yang paling optimal adalah menghasilkan kinetin yang memiliki massa 0,1 mg. Dapat dilihat pada tabel 1, kedua hormon dapat meningkatkan biomasa dengan baik, maupun akar yang segar dan yang kering. Selain itu, dapat meningkatkan kadar flavonoid dan fenolik, masing-masing sebesar 3,14 dan 17,56. Sedangkan pada kombinasi lainnya, masih terjadi elongasi atau tidak dikatakan optimum. Dapat dilihat pada tabel 2, total metabolit sekunder pada media cair dibandingkan dengan media padat lebih baik pada media cair. Selanjutnya yaitu efek kepadatan inokulum pada biomasa dan akumulasi fenolik. Berdasarkan tabel ini, dapat diketahui bahwa bobot akhir untuk biomasa akar meningkat dengan peningkatan kepadatan inokulum, tetapi rasio pertumbuhannya sangat menurun. Yang kedua, bobot akhir untuk biomasa akar meningkat seiring dengan peningkatan kepadatan inokulum, tetapi berbanding terbalik terhadap rasio pertumbuhan. Yang ketiga, yaitu kandungan fenolik dan flavonoid maksimum diperoleh ketika 6 dan 10 gram per liter fresh weight akar adventif yang digunakan sebagai inokulum. Yang terakhir yaitu kepadatan inokulum 6 gram per liter fresh weight cocok untuk menghasilkan biomasa akar adventif yang optimal dan produksi fenola dan flavonoid. Selanjutnya yaitu pengaruh kekuatan garam MS pada biomasa dan akumulasi fenolat. Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan akar dan tingkat pertumbuhan pada setengah ms, 3/4 ms, dan 1 ms lebih baik daripada 1/4 dan 2 ms. Pada 2 ms kekuatan garamnya lebih tinggi sehingga menghambat pertumbuhan. Ini dikarenakan potensi air yang rendah yang menghambat penyerapan air dan nutrisi dari medium. Sedangkan untuk 1/4 ms, akar tumbuh dan menua dengan cepat, tetapi tidak mencapai tingkat biomasa yang cukup tinggi, kemungkinan karena kurangnya nutrisi. Pada kekuatan setengah ms dan 3/4 ms, tingkat pertumbuhan puncak terjadi pada minggu keempat, dengan fase lag dari minggu ke-0 sampai minggu ke-1, dan fase eksponensial minggu ke-2 sampai minggu ke-4. Pada kekuatan 1 ms, tingkat pertumbuhan terjadi pada minggu ke-5, dengan fase lag dari minggu ke-0 sampai minggu ke-1 dan fase eksponensial minggu ke-2 sampai minggu ke-5. Nah, dari sini diketahui bahwa 1 ms tidak optimal untuk produksi biomasa karena fase eksponensial yang panjang. Berdasarkan grafik profil waktu terhadap fenolat, flavonoid, dan kadar hiperisin dapat diketahui bahwa total fenolat dan flavonoid pada nutrisi rendah yaitu 1/4 ms dan 2 ms jauh lebih tinggi dibanding 3/4 ms dan 1 ms dan juga 2 ms. Oleh karena itu, setengah ms lebih memungkinkan untuk mencapai pertumbuhan akar yang diinginkan dan akumulasi fenolat.
Kepadatan inokulum dan kekuatan media MS tidak mempengaruhi hiperisin. Pada minggu pertama, kandungan hiperisin pada setengah MS lebih tinggi dibanding yang lain, namun minggu selanjutnya tidak ada perbedaan yang signifikan. Kemudian berdasarkan grafik pertumbuhan konduktivitas listrik dan konsentrasi ion hidrogen, diketahui bahwa konduktivitas listrik pada hari ke-0 berbanding lurus dengan kandungan garam. Artinya, semakin banyak kandungan garam, semakin tinggi konduktivitas listriknya. Setelah diamati selama 5 minggu, konduktivitas listrik berangsur menurun karena akar adventif telah mengambil hampir semua nutrisi. pH media dari minggu ke-1 sampai minggu ke-3 stabil, sekitar 4,5. Namun mulai minggu ke-3, pH menunjukkan variasi antara 4,0 dan 5,0. Selanjutnya, berdasarkan grafik perubahan isi kation dalam medium yang dipengaruhi oleh kekuatan garam MS, diketahui bahwa penyerapan NH4+ pada awal kultur diamati, dan pengasaman yang dihasilkan mungkin secara tidak langsung mendorong penyerapan NO3. Pada konsentrasi 2 ms, serapan NH4 tidak mendorong penyerapan NO3. Penyerapan nutrisi lain menunjukkan pola yang sama di semua perlakuan. Terakhir yaitu kultur bioreaktor. Selama kultur dalam fermentor, akar adventif dari Hyperforatum menghasilkan kadar fenol, flavonoid, dan hiperisin lebih tinggi ketika dibudidayakan dalam labu. Kultur dalam fermentor meningkatkan produksi rumpun akar dengan biomasa yang terus meningkat sepanjang periode kultur.